Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Aulia Salam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistika pendidikan, baik itu jenis-jenisnya dari statistik deskriptif dan juga statistik inferensial, analisis korelasi, analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, dan juga saya akan menjelaskan mengenai one sample t-test. Nah, terlebih dahulu kita ke statistika pendidikan. Nah, jadi statistik dan statistika itu berbeda. Statistik itu adalah data, sedangkan statistika itu adalah ilmunya. Nah, adapun sejarah dari statistik ini yaitu kata statistik ini berasal dari kata status atau statistik yang berarti negara, yang mana ini merupakan sejumlah penduduk politik ataupun bagaimana mengolah data atau populasi. Nah, adapun di sini pengertian dari statistik yaitu adalah sekumpulan cara atau aturan-aturan ilmiah. Maksudnya di sini untuk mengumpulkan, mengorganisasikan atau mengelompokkan data, menganalisis data, mengambil kesimpulan, serta bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Itu kalau dari statistik. Nah, adapun di sini cara ilmiah. Cara ilmiah ini ada 3. Yang pertama itu ada rasional, di mana rasional ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua ada empiris, atau cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu dicermati oleh indera manusia sehingga orang lain juga dapat mengamatinya. Yang terakhir ada sistematis, yaitu proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, itu dia maksud dari cara ilmiah. Di sini juga ada fungsi kita mempelajari statistik ini, yaitu mengajarkan kita untuk menganalisis suatu masalah dan mengambil kesimpulan yang tepat. Nah, di sini juga ada fungsi statistik dalam penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu membantu peneliti menghitung besarnya anggota sampel dari suatu populasi. Yang kedua, sebagai alat untuk menguji validasi dan menghitung koefisien reliabilitas instrumen. Maksudnya di sini seperti guru memberikan sebuah tugas atau tes, baik itu dalam bentuk tertulis ataupun secara lisan. Yang ketiga ada membantu peneliti membaca data yang telah terkumpul. Yang keempat ada membantu peneliti ada tidaknya perbedaan atau hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Misalnya seperti variabel teknologi dan variabel hasil belajar. Nah, yang kelima ada membantu peneliti prediksi. Yang terakhir yaitu membantu peneliti melakukan interpretasi. Nah, itu dia fungsi statistik dalam penelitian pendidikan. Di sini ada data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kualitatif itu merupakan data yang berbentuk angka, seperti umur. Sedangkan data kualitatif itu data yang berbentuk materi atau karakteristik yang berbentuk sifat, misalnya seperti jenis rambut, kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, di sini ada fungsi statistik. Ya, berdasarkan fungsinya itu statistik terdiri dari 2. Yang pertama yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Apa itu statistik
deskriptif. Jadi statistik deskriptif ini merupakan menyajikan informasi dalam bentuk yang tepat, dapat digunakan dan dapat dimengerti serta mengambil keputusan secara umum. Jadi statistik deskriptif ini lebih dia itu ke semua objek yang diuji. Misalnya seperti menguji atau meneliti semua siswa yang ada di dalam kelas. Jadi kita meneliti semua siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Sedangkan statistik inferensial ini merupakan metode generalisasi informasi atau secara lebih khusus dengan menarik kesimpulan tentang populasi yang didasarkan pada sampel. Misalnya seperti menguji 5 orang. Nah, 5 orang ini mewakili karakteristik satu kelas tersebut. Jadi bedanya antara deskriptif dan inferensial ini, kalau statistik deskriptif ini kita menguji semua objek atau menguji semua yang ada di dalam kelas tersebut, sedangkan statistik inferensial ini kita hanya menguji beberapa siswa yang ada di dalam kelas itu, dan itu sudah mewakili terhadap satu kelas. Nah, itu dia untuk sedikit pengetahuan atau penjelasan mengenai statistik maupun statistika pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis korelasi. Analisis korelasi ini merupakan suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Adapun fungsi dari analisis korelasi ini yaitu berfungsi untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Di sini ada koefisien korelasi. Yang pertama, analisis korelasi disimbolkan dengan koefisien korelasi. Yang kedua, ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Yang ketiga, koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat hubungan antar variabel, bentuk atau hubungan dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Yang keempat yaitu bentuk atau arah hubungan di antara variabel. Koefisien korelasi dinyatakan dalam positif ataupun negatif. Nah, di sini dapat kita lihat di layar ada tabel koefisien korelasi, ada interval nilai dan juga kekuatan hubungan. Nah, jika interval nilainya itu 0,00 sampai dengan 0,199, kekuatan hubungannya itu sangat rendah atau lemah sekali. Jadi dapat kita lihat di layar, jika nilainya sekian, maka kekuatan hubungannya juga sekian. Nah, adapun cara menentukan analisis korelasi sederhana dengan cara person produk momen. Jadi untuk menguji hubungan antar dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Nah, adapun rumus person produk momen yaitu RY X sama dengan N sigma XY dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung per akar N sigma X pangkat 2 tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 buka kurung N sigma Y pangkat 2 tutup kurung dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2. Nah, ini dia rumus person produk momen. Nah, adapun contoh soal dari person produk momen ini, yaitu misalnya seorang peneliti akan menguji apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar dengan data yang dikumpul dari 12 respondensasi. Nah, di sini di layar kita teman-teman bisa melihat ada 12 jumlah data atau sampel, dan di sini jadi sebelum kita mendapatkan XY X pangkat 2 dan Y pangkat 2, kita harus
mengumpulkan data dulu. Nah, datanya itu ya ini motivasi belajar dan juga hasil belajar. Nah, ini nilai XY itu 1914 sampai dengan 987. Ini didapat dari hasil kali dari XY atau motivasi belajar dikali dengan hasil belajar. Misalnya 33 dikali 58 hasilnya 1914. 32 dikali 52 hasilnya 1664. Begitu sampai dengan angka ke-12 yaitu 21 kali 47 hasilnya 987. Jadi itu dia untuk XY. Sedangkan untuk X pangkat 2-nya itu hasil dari motivasi belajar kita kali 2 kan. Misalnya di sini nomor 1 33 dikali 33 hasilnya 1089. 32 kali 32 hasilnya 1024 sampai dengan angka 12 ini. Begitu juga dengan Y pangkat 2. Itu hasil kali dari hasil belajar. Misalnya 58 kali 58 hasilnya 3364. 52 dikali 52 hasilnya 2704. Begitu sampai dengan angka 12. Nah, untuk di bawah ini hasil penjumlahan di atas. Misalnya motivasi belajar dari 33 sampai dengan 21 itu hasilnya hasil penjumlahannya itu 355. Untuk hasil belajar 626. Untuk XY itu hasilnya 18.726. Untuk X pangkat 2 10.959 dan untuk Y pangkat 2 32.816. Nah, sekarang kita menghitung korelasinya. Jadi rumusnya itu RYX sama dengan N sigma XY dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y per akar sigma buka kurung N sigma S pangkat 2 tutup kurung dikurang buka kurung sigma X pangkat 2 buka kurung N sigma Y pangkat 2 tutup kurung dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2. Nah, angka 12 ini adalah angka N atau jumlah sampel, sedangkan 18.726 ini hasil dari XY dikurang 355 ini hasil dari X atau ini. Ya, motivasi belajar. Untuk 626 ini hasil Y atau hasil belajar. Sama dengan di bawah. Jadi kita mengambil dari hasil perhitungan kita di awal. Nah, itu. Nah, sampai di perhitungan ini teman-teman bisa melihat sampai jadi ketika kita telah mendapatkan nilai 2482 per akar sekian. Jadi kita mencari akarnya dulu, lalu kita bagi. Nah, dapatlah hasil 0,765. Nah, setelah itu kita menghitung kriteria. Jadi jika R hitung lebih kecil R tabel, HO-nya itu diterima. Sedangkan jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, HO-nya itu ditolak. Nah, setelah itu kita menghitung R tabelnya. Jadi taraf koefisiennya itu alfa sama dengan 5% atau 0,05. N dikurang 2. N-nya itu kan 12, jumlah sampelnya itu 12. Kita kurang 2 sama dengan 10. Kita melihat R tabel. Nah, R tabelnya itu teman-teman bisa melihat di Google R tabel. Jadi di sini hasilnya 10. Nah, R tabelnya itu untuk yang 5% hasilnya itu 0,632. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa R hitung 0,765 lebih
besar R tabel 0,632. Jadi HO-nya ini ditolak karena R hitungnya itu lebih besar dibanding R tabelnya. Makanya itu dia ditolak. Jadi kesimpulannya di sini terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu R hitung lebih besar dari R tabel dengan nilai 0,765 lebih besar 0,632. Nah, itu dia untuk analisis korelasi. Nah, sekarang kita masuk ke regresi sederhana. Jadi regresi sederhana itu adalah analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, pada analisis regresi ini suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas, sedangkan atau independen variabel, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau dependent variabel. Nah, jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Nah, pada regresi sederhana kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terikat. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Jadi contoh soalnya yaitu kita tentukan dulu judulnya, yaitu misalnya kita ambil pengaruh jam belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh jam belajar terhadap hasil belajar siswa. Setelah itu kita tentukan hipotesis penelitian dan hipotesis statistiknya. Untuk hipotesis penelitiannya itu jam belajar berpengaruh terhadap hasil belajar, sedangkan hipotesis statistiknya itu HO jam belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar, HA-nya itu jam belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, kita teman-teman bisa lihat di layar. Jadi sebelumnya saya telah mengerjakannya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mendapatkan X kali Y pangkat 2, X pangkat 2, Y topi, Y kurang Y topi pangkat 2, Y kurang Y X bar pangkat 2, Y bar pangkat 2. Nah, di sini ada 10 sampel. Di sini ada 15 sampel atau 15 data. Nilai X dan Y-nya sudah kita dapatkan. Jadi untuk nilai X kali Y-nya itu sama tadi, didapat dari hasil kali dari X dan Y. Misalnya 2 kali 50, 3 kali 60, hasilnya itu di X kali Y. Nah, untuk Y pangkat 2 nya itu hasil kali dari nilai Y, misalnya 50 kali 50 2500, 60 kali 60 3600. Begitu juga dengan nilai X pangkat 2 nya, misalnya 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. Untuk bisa melihat tabelnya di sini juga sudah kita jumlahkan, sudah kita juga dapatkan rata-ratanya. Nah, di sini kita menentukan, di sini kita menghitung 15 ini adalah jumlah datanya. Nah, 15 ini jumlah datanya untuk 4,466 itu hasil dari penjumlahan X kali Y. Nah, untuk dikurang dengan 62 itu dari nilai X, dan 932 itu nilai dari Y. Setelah itu kita bagi dengan N atau jumlah data, baru kita kali dengan jumlah X
pangkat 2. Kita kurang dengan X, kita pangkat X 62 pangkat 2. Nah, hasilnya itu 8,10. Nah, setelah itu kita cari alfanya itu 932. Nah, untuk nilai dari 932-nya itu dari nilai Y dikurang 8,10 itu dari hasil B-nya tadi, lalu kita kali dengan nilai X per N yaitu 15. Nah, hasilnya itu 28,65. Nah, setelah itu kita cari Y-nya yaitu 28,65 ditambah dengan 8,10 X ditambah dengan error. Nah, pertama kita mencari nilai prediksinya, yang mana jika nilai X ini diketahui, maka 28,65 ditambah dengan 8,10 pangkat 2 itu hasilnya 44,85. Nah, itulah tadi untuk pencarian Y topi ini. Jadi itu hasil dari penjumlahan yang tadi. Begitu seterusnya. Nah, setelah itu kita mencari koefisien determinasinya, yaitu R pangkat 2 dikurang 1, R pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 93,195 itu nilai dari Y dikurang Y topi. Ya, hasil dari Y topi per Y dikurang Y bar pangkat 2. Nah, hasilnya itu 0,97. Nah, adapun koefisien adjustnya yaitu R adjust sama dengan 0,97 dikurang 1 buka kurung 1 kurang 0,97 tutup kurung per 15, nilai N-nya dikurang 1 kurang 1. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,97. Nah, setelah ini kita mencari standar errornya. SE akar 619,85 per 15 kurang 2, hasilnya 6,8. Adapun standar error koefisiennya yaitu SB 1 sama dengan 6,8 per akar 332 kurang 62 pangkat 2 dikurang 15, hasilnya itu 0,08. Nah, untuk uji T-nya, jadi T hitung itu sama dengan 8,10 dikurang 0,08 sama dengan 101,25. Jadi karena T hitungnya itu 1,1,25 lebih besar dari T tabelnya yaitu 1,770, maka HO-nya itu ditolak, dimana artinya ini terdapat pengaruh biaya promosi terhadap penjualan pada tingkat signifikan atau kepercayaan sebesar 95%. Nah, HO-nya itu jam belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar, sedangkan HA-nya itu jam belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh jam belajar terhadap hasil belajar pada taraf kepercayaan 95%. Nah, itu dia untuk regresi sederhana. Nah, untuk regresi bergandanya, jadi regresi berganda ini merupakan model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktornya. Nah, istilah regresi berganda ini dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Nah, jenis-jenis regresi berganda ada regresi linear berganda.
atau model regresi berganda jika variabel terikatnya berskala data interval atau rasio atau kuantitatif atau numerik. Sedangkan variabel bebas pada umumnya juga berskala data interval atau rasio. Nah, yang kedua yaitu regresi logistik berganda, yaitu model regresi berganda jika variabel terikatnya adalah data dikotomi. Dikotomi ini artinya dalam bentuk kategori dengan jumlah kategori sebanyak 2 kategori, misalnya laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, ya atau tidak, benar dan salah, serta masih banyak lagi contohnya. Nah, yang ketiga ada regresi ordinal berganda, yaitu jenis analisis regresi di mana variabel terikat adalah berskala data ordinal. Nah, sedangkan variabel bebas pada umumnya juga itu ordinal, namun tidak masalah jika variabel dengan skala data yang lain, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Nah, contoh regresi berganda ini seperti misalnya pengaruh tingkat penghasilan dan usia terhadap tingkat pengetahuan terhadap IT, di mana tingkat penghasilan sebagai faktor dengan kategori itu rendah, menengah, dan tinggi. Usia sebagai covariates dengan skala data numerik, dan tingkat pengetahuan terhadap IT sebagai variabel terikat berskala data ordinal dengan kategori baik, cukup, dan kurang. Nah, untuk yang keempat itu ada regresi multinominal berganda, yaitu jenis regresi di mana variabel terikat adalah data nominal dengan jumlah kategori lebih dari 2 dan variabel bebas ada lebih dari 1 variabel. Jadi jenis regresi ini hampir sama dengan regresi logistik berganda. Bedanya adalah variabel terikat kategorinya lebih 2, sedangkan regresi logistik berganda variabel terikatnya itu mempunyai kategori hanya 2 atau dikotomi. Regresi berganda ini langsung saja kita ke contoh soal dari regresi berganda ini. Nah, kita pertama-tama kita beri judul dulu. Judulnya itu pengaruh motivasi belajar X1 dan minat belajar X2 terhadap hasil belajar Y. Nah, di sini apakah yang pertama itu apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Yang kedua, X2 berpengaruh terhadap Y, dan yang ketiga itu apakah X2 dan XY ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Nah, sekarang kita tentukan hipotesisnya. Hipotesisnya sama. Yang pertama itu X1 berpengaruh terhadap Y, yang kedua X2 berpengaruh terhadap Y, yang ketiga X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Sekarang kita menentukan dasar pengambilan keputusan atau pengujian hipotesisnya, yaitu yang pertama X1 berpengaruh terhadap Y apabila nilai signifikannya itu lebih kecil 0,05 atau T hitungnya itu lebih besar T tabel. Yang kedua, X2 berpengaruh terhadap Y apabila nilai signifikannya lebih kecil 0,05 atau T hitungnya itu lebih besar T tabel. Dan yang ketiga yaitu X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y apabila nilai signifikannya lebih kecil 0,05 atau T hitung lebih besar T tabel. Ini sebelum kita mendapatkan X1Y, X2Y, X1 X2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, kita harus dulu. Jadi kita telah menentukan atau mendapatkan nilai, yaitu X1-nya itu motivasi belajar, X2 minat belajar, Y itu hasil belajar. Nah, di sini kita telah mendapatkan. Nah, untuk nilai X1Y itu X1Y ini didapat dari
X1 dikali dengan Y, 31 dikali dengan 18, hasilnya 558. Begitu pula dengan di bawahnya, 25 kali 10, 250 sampai ke bawah. Untuk X2 yaitu X2 dikali dengan Y. Di sini X2 dikali Y. Jadi misalnya 38 dikali 18, 684, 24 kali 10, hasilnya 600. Begitu seterusnya. Untuk X1 dan X2 itu kita kalikan. Jadi 31 dikali 38, 25 dikali 24, hasilnya di sini. Untuk X1 pangkat 2, jadi ini sama tadi. 31 kali 31, 25 kali 25, 20 kali 20. Itu untuk X1 pangkat 2. Untuk X2 pangkat 2 nya sama. X2 nya kita pangkat 2 kan. Misalnya 38 kali 38, 24 kali 24. Untuk Y pangkat 2 nya kita pangkat 2 kan juga. Misalnya 18 kali 18, 10 kali 10, 9 kali 9. Ini dia hasilnya. Nah, di sini ada 15 data atau 15 sampel. Setelah itu kita telah mendapatkan semuanya. Kita jumlahkan. Misalnya X1-nya, X2-nya, Y-nya, dan lain-lain. Setelah itu kita mencari B1-nya. Nah, untuk B1-nya ini rumusnya yaitu sigma X2 pangkat 2 dikali sigma X1Y dikurang sigma X1X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1X2 pangkat 2. Nah, jadi 15.367 ini hasil dari X2 pangkat 2 yang tabel di atas tadi. Begitu juga dengan 5.912 ini hasil dari X1Y. Begitu juga dengan nilai-nilai yang lainnya. Setelah itu kita bagi dan dapatlah hasilnya 0,12. Itu untuk nilai B1-nya. Sedangkan untuk B2-nya sama. Untuk rumusnya yaitu sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2Y dikurang sigma X1X2 dikali sigma X1Y per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1X2 pangkat 2. Nah, sama tadi ini hasilnya itu dari tabel di atas. Dapatlah hasilnya 0,35. Nah, sekarang kita mencari A-nya yaitu alfanya yaitu sigma Y per N dikurang B1 sigma X1 per N dikurang B2 sigma X2 per N. Nah, dapatlah hasilnya. Nah, jadi ini kita kurangi semua. Dapatlah hasilnya itu min 282. Nah, sekarang kita menentukan T tabelnya. Jadi N dikurang 2 itu karena N-nya tadi itu ada 15, kita kurangi 2 jadi hasilnya itu 13. Nah, teman-teman bisa melihat T tabel di Google atau di web lain, di situs lain. Untuk T tabel itu pada bagian 13 untuk alfa untuk signifikan 5% atau 0,05 itu ada 1771. Jadi hasil akhir dari persamaan dan soal di atas dapat dilihat pada fungsi Y terhadap Y1 dan Y2 di bawah. Nah, ini dia. Y sama dengan min 282 sama dengan 0,12 X1 ditambah 0,35 X2 tambah error. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama X1 tidak berpengaruh terhadap Y karena T tabel lebih besar daripada T hitung, yaitu 1,771 lebih besar 0,12. Untuk X2 tidak berpengaruh terhadap Y karena T tabel lebih besar T hitung 1,771
771 lebih besar 0,35. Dan yang ketiga itu X1 dan XY tidak berpengaruh terhadap Y karena T tabel lebih besar dihitung, yaitu 1,771 lebih besar 0,12 dan 0,35. Nah, itu dia untuk regresi berganda. Nah, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu one sample TTS. Jadi, one sample TTS ini adalah salah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel dan menggunakan distribusi test student dalam pengambilan keputusannya, di mana uji ini termasuk dalam uji parametrik sehingga memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh data sebelum melakukan pengujian. Asumsi-asumsi tersebut adalah yang pertama, variabel uji kontinu baik berupa interval maupun ratio. Yang kedua, data sampel berdistribusi normal. Yang ketiga, skor-skor pada variabel uji saling bebas satu sama lain. Tujuan dari one sample TTS ini untuk menguji perbedaan statistik antara nilai rata-rata populasi dengan suatu nilai tertentu. Jadi untuk rumusnya itu X bar kurang nu per X per S per akar N. Jadi X barnya itu untuk nilai rata-rata sampelnya, Nu-nya itu untuk nilai ujinya, S itu untuk standar deviasi sampelnya, sedangkan N-nya itu ukuran sampel atau banyaknya sampel. Jadi kriteria pengambilan keputusan dari one sample test ini adalah HO itu diterima ketika T hitungnya itu lebih kecil T tabel. Begitu dengan sebaliknya, HO ditolak ketika T hitung lebih besar T tabel. Jadi nilai T tabelnya ini diambil dari tabel T ataupun dengan menggunakan program seperti Excel. Nah, langsung saja kita ke contoh soal dari one sample test ini, TTS ini. Nah, jadi contoh soalnya itu, misalnya seorang peneliti mempunyai dugaan bahwa rata-rata statistik mahasiswa teknologi pendidikan sama dengan 80 dengan data yaitu 90, 80, 88, 85, 80, 60, 65, 90, 77, dan 85. Ujilah dugaan tersebut pada taraf signifikansi 5% dengan mengasumsikan data berdistribusi normal. Nah, rumusnya yaitu T sama dengan X bar per 0 per S per akar N. Jadi untuk X-nya ini nilai data di atas, sigma X bar-nya ini nilai data di atas, sedangkan sigma X bar pangkat 2 itu hasil dari kali 2 X bar ini. Misalnya 90 kali 90 8100, 80 itu 6,400 gitu. Setelah itu kita jumlahkan, dapatlah untuk sigma X bar itu 800 dan untuk sigma X bar pangkat 2 itu 64.948. Nah, sekarang kita menghitung rata-rata X bar. Rumusnya sama dengan sigma X bar per N. Nah, sigma X barnya itu 800, nya itu 10, sama dengan 800 bagi 10 itu 80. Kedua, kita mencari S-nya yaitu dengan rumus akar N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per N kali N kurang 1, sama dengan N 10 dari jumlah sampelnya 64,948 itu dari sigma X pangkat 2 nya kurang 80 pangkat 2 ini dari sigma X 80, kita pangkatkan 2 per N 10, N kurang 1 sama dengan 9. Nah, dapatlah ini.
hasilnya itu 7.000, hasilnya itu 7.145. Sekarang kita mencari T-nya, yaitu X bar kurang Y0 per S per akar N sama dengan 80. X-nya itu kan tadi 8, X barnya itu 80 dikurang Y0-nya itu 80. Nah, ini di atas ini Y0-nya ini. Per 7,145 dari sini per akar 10 atau N-nya sama dengan 80 kurang 80 0, 7. Setelah itu kita cari akar 10-nya. Setelah itu kita cari akar 10-nya, baru kita bagi. Hasilnya itu 0,44. Nah, setelah itu kita menentukan daerah kritisnya, yaitu T tabel sama dengan T alfa per 2 N kurang 1. T alfanya itu 0,05 atau 5% per 2 N kurang 1. T tabelnya itu 0,05 per 2 itu hasilnya 0,025. 10 kurang 1 9. Jadi